Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk untuk hari ini? Ada semua, Pak. Bagus, hadir semua ya. Jadi kalian itu tiap hari harus hadir datang ke sekolah tepat waktu. Kalau bisa 15 menit sebelum bel berbunyi sudah ada di sekolah. Di sekolah itu menandakan kalian itu disiplin. Karena waktu kecil kalian harus belajar disiplin, setelah dewasa bakal lebih disiplin ya. Siapa tadi yang datang paling awal? Saya, Pak. Oh, hebat ya. Dikarenakan Arya datang paling awal, maka Arya harus memimpin doa di depan untuk kelancaran. Karena apapun usaha kalian kalau tidak diawali dengan doa itu akan sia-sia. Nah, silakan Arya ke depan. Siapkan dulu. Duduk siap. Gerak. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Duduk istirahat. Gerak. Silakan kembali lagi. Nah, di sini kita apapun ya usaha kita harus didasari dengan doa biar usaha kita lancar, biar mencari ilmu kita dapat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang kembali ke rumah mendapatkan ilmu ya. Kemana saja kalau kita mau berdoa, coba ada yang tahu kalau kita mau kemana harus berdoa? Mau ke sekolah mencari ilmu, mau ngaji ke madrasah, bahkan mau makan pun kita harus berdoa. Karena diatur dalam Islam itu mau makan, mau tidur, mau minum, mau pergi, mau naik kendaraan ada doanya supaya selamat. Karena kita harus meminta doa, tidak cukup dengan usaha ya. Sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu dan ikuti dengan khidmat ya. Silakan berdiri.
Siapa kita? Kita. Tepuk semangat. Kita nyanyikan ya pelajar Pancasila. Coba 1, 2, 3. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan berwalau gotong royong mandiri, kreatif dan mengenal kritis. Semangat, Mas Semangat. Kalian itu di sini mau belajar apa? Matematika. Matematika yang akan dibahas sekarang itu tentang sudut, ya, tentang sudut. Dan tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu melalui pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, peserta didik dapat mengetahui cara menggunakan busur derajat. Cara menggunakan busur derajat. Terus yang kedua, melalui praktek peserta didik mampu mengukur ukuran sudut. Ukuran sudut berapa derajat, di sini nanti kalian akan bisa mengukur sudut besarnya seperti apa, ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menggambar sudut. Gambar sudut itu seperti apa, dari titik awal sampai ke kaki-kaki sudut. Itu kalian nanti akan diajarkan menggambar sudut, ya. Yang terakhir, peserta didik mengetahui sudut apa saja yang ada di penggaris segitiga serta mengukurnya besar sudutnya itu dengan benar, ya. Yang ada di segitiga ini sudut apa, ya, nanti kalian pelajari. Nanti akan dibikin beberapa kelompok, tapi sebelumnya Bapak ingin tahu pemahaman kalian tentang sudut atau tentang besaran sudut atau gambar-gambar yang berbentuk sudut, ya. Coba, apa nama bangun di samping? Segitiga, ya. Berapa titik sudut yang ada pada bangun segitiga? 3. Ada yang belum tahu, ya? Ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu. Itu 3 titik sudut, yaitu yang posisinya lancip itu sudutnya. Terus, dapatkah kamu menyebutkan contoh sudut yang ada di sekitarmu? Nanti akan ditunjuk satu-satu untuk mengecek kepemahaman kalian tentang sudut. Coba, Deila. Nggak tahu. Belum tahu, ya, di sini ada gambar-gambar sudut, belum tahu, ya. Adel, belum tahu. Arya, meja, iya, meja ada sudutnya berapa? Ada 4. Ilham, papan tulis sama sudutnya berapa? 4. Zahra, kotak kapur sama, ya, itu ada 4 sudutnya. Terus Jahira, foto bingkai foto itu ada sudut. Irfan, buku. Terus Adli, pintu. Jamila, ujung pensil. Nadia, apa? Belum tahu, ya, belum tahu. Terus Eliana, belum tahu. Adi, bingkai sama, ya, itu adalah sudut yang ada di sekitar ini, ya. Ada bingkai, ada pintu, ada meja, ada kursi sama. Terus ada papan tulis, itu ada sudutnya, ya. Ada sudut-sudutnya. Nanti kalian pas diskusi di kelompoknya, kalian Bapak harapkan untuk bertanggung jawab, disiplin, dan mengerjakan tugas sesuai dengan yang ada pada lembar peserta didik, lembar kerja peserta didik. Nanti ada dibagi di sini, ada beberapa banyak, ya, lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi. Makanya dari itu nanti sebelum mengisi kalian perhatikan dulu, ada video pembelajaran tentang sudut. Perhatikan semua ke depan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu. Berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sudut. Langsung saja, mari kita belajar bersama. Yang pertama, kita akan belajar mengenal sudut. Misalkan ada sebuah sinar garis OB. Kemudian ada satu lagi sinar garis yang titik pangkalnya sama dengan titik O. Di sini yaitu sinar garis OA. Jadi, kedua sinar garis tersebut memiliki titik pangkal yang sama ya teman-teman. Titik pangkalnya sama-sama di O. Nah, daerah yang dibentuk dari dua sinar garis tersebut di sini disebut sebagai sudut. Jadi, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang titik pangkalnya berimpit. Kemudian, nama dari sebuah sudut dinamakan sesuai dengan titiknya. Di sini titiknya adalah AOB, maka sudut tersebut bisa kita tuliskan sebagai sudut. Nah, ini adalah lambang sudut ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman cara membuatnya. Di bawahnya ini lurus, bukan seperti ini. Kalau seperti ini adalah tanda dari kurang dari. Jadi kalau sudut adalah seperti ini simbolnya. Karena titik-titik pada sinar garis adalah titik A, O, dan B, maka sudut tersebut bisa dinamakan sebagai sudut AOB. Bisa juga dinamakan sebagai sudut BOA. Syaratnya di sini O-nya harus di tengah-tengah ya teman-teman. Boleh juga disebut sebagai sudut O. Begitu saja boleh, tapi tidak boleh sudut A. Kenapa? Karena pusat sudutnya di sini adalah di titik O. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Misalkan ada sebuah contoh sudut lagi. Sudut tersebut dinamakan sebagai sudut JKL atau bisa juga disebut sebagai sudut LKJ atau bisa juga dinamakan sebagai sudut K. Karena K adalah pusat sudutnya, maka titik K-nya harus di tengah ya teman-teman. Nah, titik K di sini disebut sebagai titik sudut. Kemudian sinar garis KL dan JK disebut sebagai kaki sudut. Nah, daerah yang dibentuk dari dua buah sinar garis tersebut di sini nanti adalah besar sudutnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai ukuran sudut. Satuan baku dari pengukuran sudut adalah derajat yang dilambangkan dengan tanda seperti ini ya teman-teman. Seperti pangkat 0 menuliskannya. Misalkan di sini 30 derajat. Nah, membacanya 30 derajat begitu ya teman-teman, atau 60 derajat seperti menuliskan pangkat 0. Kemudian salah satu alat untuk mengukur besar sudut dalam satuan baku adalah busur derajat. Nah, di sini ada sebuah gambar busur derajat. Bagian-bagian dari busur derajat yang pertama yaitu ada titik pusat, kemudian ada garis alas. Garis alas ini bukan di ujung penggarisnya ya teman-teman, bukan di sini, tapi garis yang di sini. Selanjutnya ada skala luar. Jadi dalam busur derajat ada dua buah skala. Yang paling luar disebut skala luar, kemudian yang di dalam disebut skala dalam. Nanti kita akan berlatih cara menggunakannya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengukur dut. Misalkan ada sebuah soal, ukurlah besar sudut-sudut berikut. Yang pertama yaitu sudut ABC. Nah teman-teman, untuk mengukur besar sudut kita gunakan busur derajat. Nah busur derajat di sini ada titik pusatnya, kemudian ada sisi alasnya, dan skala dalam dan juga skala luarnya. Nah, untuk mengukur besar sudutnya di sini, langkah pertama adalah kita letakkan titik pusat busur dengan titik sudutnya. Di sini titik B ya, teman-teman. Kemudian sisi alasnya garisnya harus sama dengan kaki sudutnya, salah satu kaki sudutnya. Nah, di sini harus pas teman-teman titiknya.
harus sesuai dengan titik B. Kemudian garis alasnya di sini harus berhimpit dengan kaki sudutnya. Kemudian karena kaki sudutnya mengarah ke kanan, kita gunakan skala dalam. Kita gunakan skala yang mulai dari 0 ya teman-teman. Kemudian kaki sudut yang lain menunjuk angka 60, berarti besar sudut ABC besarnya adalah 60 derajat. Selanjutnya kita akan mengukur besar sudut DEF. Sama ya teman-teman, letakkan titik pusatnya di titik sudut, kemudian sisi alasnya di kaki sudutnya. Harus sama seperti ini. Kemudian karena sudutnya mengarah ke kiri dan nolnya adalah di skala luarnya, maka kita gunakan skala luarnya. Pokoknya pilih skala luar yang awalnya adalah 0 teman-teman. Nah, di sini menunjuk angka di antara 130 dan 140, berarti besarnya adalah 135 derajat. Jadi besar sudut DEF sama dengan 135 derajat. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Kemudian kita akan belajar menggambar sudut. Misalkan ada sebuah soal, gambarlah sudut-sudut berikut. Yang pertama, sudut JPG yang besarnya 45 derajat. Untuk menggambar sudut, kita juga gunakan busur derajat ya teman-teman. Nah, langkah pertama untuk menggambar sudut adalah kita buat sinar garisnya terlebih dahulu. Di sini kita buat garis lurus. Kemudian kita tentukan titik pusat sudutnya. Boleh di sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Bebas ya teman-teman. Misalkan di sini sebelah kiri, berarti sebelah kanan kita buat panah. Kemudian besarnya 45 derajat, berarti kita letakkan pusat sudutnya. Di sini titiknya harus sama ya teman-teman, sama seperti mengukur sudut tadi. Kemudian kita ukur 45 derajat, berarti di antara 40 dan 50. Di sini kita buat titik bantu. Setelah itu, kita hubungkan pusat sudutnya, titik sudutnya dengan titik bantu tadi. Di sini kita hubungkan, kemudian kita beri tanda panah. Nah, besar sudut di sini besarnya adalah 45 derajat. Kemudian kita beri nama di sini titik C, P, G. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita akan menggambar sudut WSP yang besarnya 120 derajat. Sama seperti sebelumnya, kita buat sinar garis terlebih dahulu. Di sini kita buat garis, kemudian misalkan kita titik pangkalnya di sebelah kanan. Berarti yang sebelah kiri kita beri tanda panah. Kemudian titik pusatnya kita satukan ya teman-teman, harus sama. Sama seperti sisi alasnya juga harus pas. Nah, di sini karena sudutnya mengarah ke kiri, nolnya ada di skala luarnya. Berarti kita gunakan skala luar, kita ukur 120 derajat, kemudian kita buat titik bantu dan kita hubungkan dengan titik sudutnya. Jangan lupa di sini kita beri panah. Nah, sudut tersebut besarnya adalah 120 derajat. Kita beri nama di sini W, di sini S, di sini B. Boleh dibalik juga ya teman-teman, WSB-nya W-nya di atas. Selanjutnya kita akan belajar jenis-jenis sudut. Nah teman-teman, sudut berdasarkan besarnya dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Kemudian yang kedua sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Nah, sudut siku-siku ini biasanya dilambangkan seperti huruf L ya teman-teman, seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa sudut tersebut adalah sudut siku-siku. Kemudian yang ketiga yaitu sudut tumpul, sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian yang keempat yaitu sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Ada 4 jenis sudut. Yang pertama sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, dan sudut lurus. Nah, bagaimana teman-teman pembelajaran matematika hari ini? Mudah bukan?
Tetap semangat belajar matematika ya, karena matematika itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian mengamati video yang tadi itu berupa pembelajaran tentang sudut, maka di sini sudut itu ada 4 jenis ya, 4 jenis. Nanti akan diuraikan. Cuman yang pertama tadi adalah menyebutkan apa sih sudut itu. Kira-kira ada yang tahu sudut itu apa? Jadi sudut itu tadi 2 garis yang bertemu dalam satu titik atau dan terbentuk dan dengan sinar garis ya. Jadi 2 garis, 1, 2. Nah ini adalah bertemunya di sini ya, bertemunya di sini. Ini 1, ini 2. Nah disebutnya ini sudut. Ini titik sudut. Yang ini yang kencang dong, kaki sudut ya. Ini sudut A B C ya, A B C. Kaki sudutnya yang mana? B A dan B C. Ini disebut kaki sudut. Titik sudutnya B. Maka ini disebutnya sudut A B C atau sudut C B A ya. Jadi yang ada di tengah ini disebutnya titik sudut ya, titik sudut. Itu adalah pembelajaran sudut untuk mengenal sudut ya, mengenal sudut. Tadi kalian memperhatikan video, apa sih untuk mengukur sudut itu namanya? Busur derajat. Di sini ada skala luar dan skala dalam ya. Ini ada 2 bertumpang tindih ya angkanya. Ada yang di luar, ada yang di dalam, sebelah dalam. Ada skala luar, ada skala dalam. Tergantung nanti gimana kita membuat sudutnya ya, membuat sudutnya. Jadi kalau dari sini skala luar, kalau dari sini skala dalam karena nolnya berada di dalam ya. Seperti ini contoh, kita akan menggambar sudut 50 derajat. Kita pertama-tama membuat garis lurus. Boleh bisa ke bawah, boleh bisa lurus, boleh. Kita tentukan apanya? Titik sudut ya, titik sudutnya ditentukan. Dan yang ini kita bikin tanda panah ya. Kemudian tadi harus dipasangkan titik sudut ini kepada titik pusat busur ya. Karena ini ke sebelah kanan, maka yang dipakainya itu skala dalam karena nolnya ada di sini. Ini katanya 50 derajat, makanya dicari di sini 50 kemana? Oh, ada di sini. Makanya di sini kasih titik bantu ya, titik bantu. Kemudian kita harus apa? Menggarisnya dari sini ke pusat titik. Nah, ini berarti berapa derajat katanya? 50 derajat. Paham kalian? Paham. Terima kasih. Itu untuk membuat sudut ya, membuat dan menggambar sudut seperti itu ya. Jadi kalau kita mau menghitung sudut, ada sudutnya seperti ini, tinggal kita paskan dulu pusat sudutnya di sini ya, pusat sudutnya, terus nolnya dipaskan. Lalu kita lihat ke sini karena nolnya di skala luar, maka kita lihat ke sini ini berapa derajat? Ini 40, ini 45. Ada lebih 1 garis, berarti 46 derajat. Terima kasih kalian kalau sudah paham. Jadi di sini ada yang masih ragu-ragu, ada yang sudah paham. Nanti kita buat kelompok karena kelihatan ini ditanya belum bisa, yang ini udah bisa ya. Pas tadi pertanyaan, maka kalian ada yang ditanyakan dulu di sini waktu di video? Ada yang ditanyakan? Mau bertanya? Jadi sudutnya itu ada
bisa dibulak-balik, ada A B C, ada C B A. Asal ininya nggak boleh disimpan di tengah atau di awal atau di akhir, tidak boleh sudut B A C, itu nggak boleh karena titik sudutnya ada di tengah. A B C ya, atau C B A ya, seperti itu. Baik, kalian sekarang dibikin menjadi 4 kelompok ya, 4 kelompok. Tadi yang sudah paham Ilham, Arya, Adli dan Adi. Silahkan kalian membuat kelompok ya. Jadi Arya mendampingi Deila dan Adel, karena Adel dan Deila tadi belum paham ya. Terus Ilham mendampingi Nadia dan Jamila. Adli mendampingi Irfan dan Eliana, sedangkan Adi mendampingi Jahira dan Jahra. Silakan buat kelompoknya. Nanti akan dibagi LKPD atau lembar kerja peserta didik ya. Silakan buat kelompok. Bikin, dirapatkan bangkunya. Silakan. Itu berbagi di sana. Ini satukan, silakan keluar dulu, satukan. Buka itunya, dibikin kelompok. Mejanya tarik ke belakang. Satukan, silakan. Siap, keluarkan. Maju. Itu disatukan, Adi. Silakan. Ayo bekerja sama. Jamila ke Dani ya, sini ya. Ilham ke sana, satukan. Silakan bikin. Itu di sana Ilham. Sudah? Nah, sekarang ada di sini lembar LKPD. Kalian amati ya, kalian di sini ada petunjuknya, diskusikan dan bagi soal berikut kepada anggota kelompoknya ya. Silakan. Ini LKPD-nya ada 3 ya. Untuk ketua itu harus nomor 3 ya. Untuk ketuanya nomor 3, dan untuk yang lainnya silakan lihat soalnya sesuai dengan kemampuan yang tadi pas di awal kita mengecek pemahaman ya. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Kalian semua sudah memegang kertas? Sudah. Nah, itu sekarang kalian baca, ada yang di blog, ya, ada yang di blog. Silakan baca kerjasama kalian supaya kelihatan bagaimana kalian mengelola kelompok. Silakan baca.
Itu soalnya beda-beda ya. Beda-beda tidak sama karena sesuai dengan pemahaman awal kalian tadi ya. Silahkan. Kalau telah dibaca silahkan petunjuknya dibaca terus diisi pertanyaannya. Silahkan diisi pakai pensil. Tidak usah terburu-buru, lihat dulu ingat ya. Tidak sudah terburu-buru, perhatikan petunjuknya apa yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan ketua kelompoknya. Silakan. Silakan kalian bebas untuk bekerja sama atau sharing. Ya, pemimpin kelompoknya harus bisa memfasilitasi anggotanya. Awas namanya, nama kelompoknya jangan terlewat. Silakan tanyakan kepada ketuanya. Kalau susah, coba ketuanya bisa enggak memfasilitasi anggotanya. Di sini kalian belajar bekerja sama, bergotong royong sebagai profil pelajar Pancasila. Terapkan dalam situasi berkelompok. Silakan, jangan bekerja sendiri.
yang besar yang mana? Yang ini kan ini. Nah, ini dicek dulu. Jadi yang nomor 1 apa? Yang ini diketahui sudut dengan kaki sudut XY dan XY. Ini kaki sudut XY dan XY ya. Sudut yang terbentuk merupakan sudut lancip. Gambarlah sekota sudut lancip. Jadi sudut XY seperti ini. Ini sudut betul. Ya. Tinggal di sini tulisan XY dan XZ karena X-nya merupakan titik sudut. Iya, betul. Jadi tinggal diisikan, ini diukur, ini diukur, ini diukur sama ya. Ini diukur, ini diukur. Nanti sama diukur saja. Ya. Hati-hati. Terus itu ya. Nah. Ini lebih besar mana sudut yang ini dan yang ini ya? Ini lebih besar ya. Masa jadi sudut kumpul dan sudut lancip ada perbandingannya, lebih besar mana? Iya, sama digambar. Itu cara menggambar sudut. Sudut HIJ. Pertama-tama seperti tadi tunjukkan satu garis dulu. Nanti setelah selesai kalian akan mempresentasikan atau menuliskan di depan siapa yang sudah, nanti dituliskan di depan jawabannya ya.
Sudah semuanya? Sudah. Ya, sudah. Simpan pensilnya di meja, semuanya simpan. Berarti sudah selesai semuanya. Diam dulu ya. Nah, sekarang sesuai dengan itu tadi yang bisa mengerjakan di depan coba siapa? Ngajukan. Ya, silakan Jahira. Untuk menuliskan di depan menggambar sebuah sudut ya. Ini silakan. Nanti dulu kita hapus dulu di sini. Silakan. Sudut. Ya. Ya. Ini garisnya dulu sampai titik sud. Yang satunya berarti dikasih tanda panah. Nah, terus berapa derajat yang mau diukur? 110. Jadi ini nolnya di sini dan ini 110. Silakan kasih tanda dulu. Nah, terus dikasih dikasih garis sesuai dengan mana tadi tandanya di sini. Nah, silakan tarik garis. Nah, seperti itu. Terus dikasih tanda panah dan sudutnya mana sudutnya? Ini sudut apa namanya? Kasih huruf A, B, dan C. Ya, sudah. Terima kasih. Tepuk tangan. Ini adalah sudut 110 yang sesuai dengan LKPD yang dikerjakannya tadi. Ya, sudah betul. Ini adalah sudut 120 ya. Ini disebutnya apa coba tadi? Disebutnya kaki sudut. Ini juga apa? Kaki sudut. Yang sudutnya yang mana? Yang B ya, ini sudutnya. Jadi ini disebutnya sudut A, B, C atau sudut C, A, B atau bisa disebut dengan sudut B ya, sudut B itu ya. Silahkan untuk ketua kelas, ketua kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Silakan kesinikan semuanya. LKPD-nya simpan dengan rapi di depan. Nanti akan dinilai. Silakan. Silakan dikedepankan. Sok. Depan. Ya, bagus. Mana? Nah. Mana lagi? Terus mana lagi? Ya. Wah, sudah selesai. Terus, udah? Itu yang punya ini, kelompok ini. Udah, silakan kumpulkan. Ini. Nah, lihat ya. Tentunya kalian sudah memahami itu baru di kelompoknya ya, di kelompoknya. Jadi kita harus mengenal sudut. Ada yang disebut sudut apa ini? Sudut apa? Lancip. Ini sudut siku-siku. Yang ini sudut tumpul. Yang ini sudut tumpul. Nah, jadi ini sudut lancip. Ini sudut Siku-siku. Kalau yang ini sudut siku-siku. Kalau yang ini sudut lancip. Ini sudut tumpul. Coba Jahira sudut lurus. Alia sudut siku-siku. Adli
sudut Lurus. lurus. Ilham sudut Siku-siku. siku-siku. Ya, berarti kalian sudah paham semuanya ya. Jenis-jenis sudut. Ya, jenis-jenis sudut kalian sudah paham. Itu adalah sudut. Cara menggambarnya pun tadi ada perwakilan dari kalian ke depan sudah benar. Caranya membuat garis dulu dan menentukan titik sudut. Kemudian memasangkan jidar atau busur penggaris yang untuk mengukur sudut, disimpan dan disamakan dasarnya. Kemudian kita kasih titik di angka yang telah ditentukan ya. Kemudian kita tarik garis menjadi sudut ya, menjadi sebuah sudut. Baik, sekarang ada lagi soal tapi untuk di sini masing-masing individu tanpa berkelompok ya, tanpa berkelompok. Jadi kalian tadi sudah mengerjakan di kelompok masing-masing, tapi sekarang kalian itu akan dibagi tes formatif, yaitu soal yang harus dikerjakan oleh setiap individu tanpa bekerja sama sesuai dengan pemahaman kalian ya. Silakan nanti dikerjakan, jangan terburu-buru, pikirkan apa yang kamu ketahui ya. Bentar. Ini kasih nama, identitas kalian diisi dengan jelas sesuai dengan nomor absen. Jadi silakan langsung dikerjakan. Jangan terburu-buru. Itu adalah asesmen formatif, yaitu menguji sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini ya.
Jangan melihat teman. Ya. Kalian harus bekerja sendiri sesuai dengan apa yang kalian tadi lihat. Sejauh mana kalian menyerap pelajaran. Itu semuanya ada 6 nomor. Ya. Ada 6 nomor. Silakan diisi.
Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau yang sudah, silakan kumpulkan kembali. Simpan di depan. Kumpulkan kembali. Simpan di depan yang rapi. Silakan. Silakan kumpulkan kembali. Nah, sudah. Silakan duduk kembali. Baik, perhatikan ke depan. Sekarang mari kita simpulkan pelajaran untuk hari ini. Yang pertama tadi adalah mengenal sudut. Ya, mengenal sudut-sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis. Ya, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang saling bertemu dalam satu titik. Itu disebutnya sudut. Ya, disebut sudut. Terus yang kedua, cara mengukur sudut. Cara mengukur sudut itu kita tentukan dulu titik sudutnya, ya. Kita tentukan titik sudutnya di sebelah mana, kemudian dipaskan dengan apa? Busur, ya. Dengan penggaris busur dipaskan titik sudutnya, kemudian nolnya mau di sebelah sini atau sebelah sini kita sesuaikan dengan garisnya. Kemudian kita lihat kalau sebelah kanan maka yang diambil itu adalah nolnya skala dalam. Kalau sebelah sini nolnya yang diambil adalah skala luar. Ya, skala luar. Itu cara menggambar atau mengukur sudut. Cara mengukur sudut seperti itu. Terus di sana tadi ada yang kalian kurang mengerti, yaitu tentang bagaimana cara menentukan titiknya, apa ke bawah, apa ke atas. Itu disesuaikan saja keinginan kalian, mau yang kemana. Tapi dengan catatan, satu, melihat penggaris skala luar atau skala dalamnya. Ya, skala luar atau skala dalam. Ya, itu yang digunakannya hanya ukuran yang itu dua. Boleh dari mana saja boleh, dua-duanya bisa digunakan. Ya. Dan yang terakhir adalah kita mengenal jenis-jenis sudut, ya. Jenis-jenis apa? Sudut. Pertama ada sudut apa? Aneh. Dua, tiga, dan keempat. Tepuk semangat. Itu adalah jenis-jenis sudut. Coba penginannya sekarang. Ilham, sudut apa saja? Pertama sudut, kedua sudut, ketiga sudut, empat sudut. Iya. Terus Zahra, sudut apa saja? Satu, kedua, lurus, ketiga, empat, tumpul. Jadi kita mengenal sudut seperti itu. Dari pengenalan sampai pengukuran sampai menggambar, kalian telah melakukannya, ya, dengan urutan seperti itu. Kemudian di sini ada lembar refleksi, ya, ada lembar refleksi untuk peserta didik, ya. Jadi ada 3 pertanyaan. Apa kesulitan yang kalian alami dalam pembelajaran hari ini? Kesulitan apa yang kalian alami? Sulit apa? Nanti tuliskan di sini buat catatan nanti untuk kedepannya. Yang kedua, apa saja kegiatan yang menantang selama melaksanakan kegiatan? Tadi selama melaksanakan kegiatan yang paling suka, yang paling menantang apa? Dan yang terakhir, apakah pembelajaran hari ini begitu melelahkan? Nanti kalian jawab. Di sini ada lembar refleksi khusus untuk siswa di atasnya, ya. Ada yang paling bawah ini adalah lembar refleksi untuk peserta didik. Silakan kalian isi, nanti secepatnya kumpulkan kembali, ya. Ini lembar refleksinya.
Silakan diisi. Yang bawah, lihat yang bawah, kolom yang bawah. Kolom yang bawah. Ya, ini adalah presentasi untuk peserta didik. Silakan kalian isi apa pertanyaannya itu. Sudah? Silakan kumpulkan kembali. Ini kedepankan kembali. Sudah ya. Wah, ini Ivan kumpulkan kembali. Mana? Silakan kumpulkan kembali. Baik, untuk pembelajaran yang akan datang, kita selanjutnya besok kita akan belajar masih matematika tentang pembagian bilangan. Ya, jadi kalian di rumah cari dulu, buka dulu bukunya, referensinya, dibaca dulu biar nanti pas pertemuan besok hari kita bisa mengerjakan atau bisa mudah menangkap pembelajaran. Jadi untuk kali ini pembelajaran telah selesai. Tapi seperti yang tadi bahwa mau belajar dan setelah belajar kita harus apa? Berdoa, meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Silakan Arya ke depan kembali. Pimpin doa akhir belajar. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Silakan duduk kembali. Baik, kita telah belajar dari awal sampai akhir pelajaran ini.